sudah. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fernando Barahi, NIM 2120163. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tugas UAS tentang static routine, VLAN, HTTP dan DNS. Nah, yang pertama di sini seruannya adalah setting IP address, subnet mask, gateway dan DNS server yang sesuai untuk setiap PC dan server HTTP DNS. Nah, pertama-tama saya akan setting PC 1. Dimana di sini kita masuk pada PC 1, lalu desktop, lalu masuk ke IP konfigurasi. Nah, untuk IP-nya di sini yaitu IP-nya tertera atau ini ada di nama PC tersebut ya. Di sini IP yang pertama adalah 192.168.1.1.1/24 atau subnet max-nya itu adalah 255.255.255.0. Nah, selanjutnya di sini kita disuruh untuk memasukkan default gateway. Nah, untuk default gateway-nya ini default-nya adalah IP dari switch ke router tersebut. Ini adalah default gateway untuk IP address pada PC 1. Dimana di sini kita akan memasukkan default gateway-nya yaitu 192.168.1.254. Dan untuk DNS server di sini DNS servernya adalah 10.10.10.1. Ya, kita akan masukkan DNS server dari PC 1 tersebut. Ini adalah 10.10.10.1. Untuk setting PC 1 di sini sudah selesai. Nah, selanjutnya kita akan setting PC 2 tersebut. Nah, untuk setting PC 2 di sini sama halnya dengan kita setting PC 1 tersebut, di mana di sini cuman ada beberapa perubahan atau IP address-nya berbeda dan default gateway-nya juga berbeda. Untuk subnet mask dan DNS-nya ini sama, di mana subnet max-nya itu /24 dan DNS servernya adalah 10.10.10.1. Ya, untuk IP address-nya di sini dia cuma memiliki perbedaan dari satu angka, di mana IP-nya 192.168 ya, 168.2 ya, titik 2 lalu titik 1, di mana perubahannya terjadi di sini. Ya, di mana di angka 2 ini. Nah, untuk subnet mask-nya tetap /24 dan default gateway-nya sini kita gunakan switch yang terhubung dengan PC tersebut. Di mana untuk default gateway-nya adalah 192.168.2.254. Nah, untuk DNS servernya masih menggunakan DNS yang sama, itu adalah 10.10.10.1. Nah, untuk setting IP dari PC 2 tersebut sudah selesai. Nah, untuk setting PC 3 dan 4 di sini juga sama, di mana IP-nya memiliki satu perubahan ya, sama dengan PC-PC sebelumnya. Nah, titik 3. Nah, default gateway-nya ini dapat dari mana? Kita dapat dari switch yang terhubung dari PC tersebut atau kabel yang terhubung dari router switch ke PC untuk default gateway-nya. Sekarang untuk DNS masih menggunakan DNS yang sama. Nah, selanjutnya kita setting PC yang keempat. Caranya juga sama dengan PC yang sebelumnya. Dimana titik 4 lalu titik 1. Default gateway-nya 192.168.4.254. DNS-nya 10.10.10. Kita sudah selesai men-setting keempat PC tersebut. Selanjutnya kita akan setting
server HTTP dan DNS ini atau server PT. Di sini kita akan menghidupkan HTTP-nya, itu kita on, dan HTTPS-nya kita on. Selanjutnya untuk DNS di sini juga kita on, lalu membuat situs di mana bernama cisco.com ya. Sebelum itu kita memasukkan IP address yaitu 10.10.10.1. IP address ini kita dapat dari IP HTTP dan DNS ini, dimana kita memasukkan IP-nya yaitu 10.10.10.1. Kita add, lalu ke desktop. Di sini juga kita akan memasukkan IP dari HTTP ini, itu 10.10.10.1. Untuk subnet max-nya itu _8 atau 255.0.0.0. Selanjutnya default gateway-nya. Sini kita masukkan DNS server. DNS servernya masih menggunakan DNS dari IP tersebut atau DNS-nya. Selanjutnya, di sini kita sudah aktifkan HTTP DNS server pada PC server dan berikan records DNS untuk cisco.com yang mengarah ke HTTP server. Aturan yang ketiga, kita akan mengatur atur setiap router tersebut ya. Kita cek result ini, kita akan melihat di sini kita baru memasukkan default gateway dari HTTP DNS, di mana kita akan memasukkan default dari HTTP tersebut. Untuk default gateway-nya, adalah 10.10.10.10.254 ya. Kita akan coba pakai default gateway tersebut. Oke, selesai. Selanjutnya kita akan setting atau mengatur setiap router, di mana kita mengatur router 1, router 2, dan router 3. Untuk mengatur router tersebut, kita akan menggunakan atau meremote dia menggunakan laptop. Kita akan memasang laptop di sini, lalu menghubungkan menggunakan kabel konsol, di mana untuk laptopnya kita berikan RS232, lalu dihubungkan ke router pertama dan menggunakan kabel konsol. Nah, kita akan setting dari laptop tersebut. Di sini kita masuk ke desktop, lalu terminal. Oke. Untuk masuk ke atau menghidupkan atau setting flash internet dari setiap router tersebut, sini kita akan pertama kita akan memanggil flash internet 0/0 ya. Untuk memanggil flash internet 0/0 di sini, yang pertama kita masuk ke harus masuk ke configure terminal. Nah, untuk masuk tersebut, langkah yang pertama kita harus masuk ke enable dulu. Itu ketik enable, lalu enter. Terus di sini kita akan memanggil configure atau configure artinya configure terminal. Nah, di sini kita akan memanggil fast internet 0/0 atau interface atau INTFA 0/0. Di sini kita akan setting IP address dari fast internet 0/0, di mana IP-nya di sini tertera yaitu 30.0.0.1/8. Maka untuk IP address-nya di sini adalah tadi adalah 30.0.0.1 lalu _8 atau 255.0.0.0
dan enter. Nah, berarti tidak ada error, artinya IP-nya kita selesai memasukkan. Lalu untuk status portnya di sini kita akan hidupkan menggunakan perintah no shutdown atau no sum. Oke, selesai. Selanjutnya kita akan atur FA garing 01 atau ini fetch internet 0 garing 1. Sebelum masuk ke situ kita harus keluar dari mode config if ini. Itu kita akan memasukkan perintah exit. Nah, enter. Nah, di sini kita akan memanggil interface FA 0 garing 1 ya. Yang ini FA 0 garing 1. Lalu enter. Kita masukkan IP address-nya. Untuk IP address-nya adalah 192.1.1.254. Lalu untuk dia garing 255 atau garing 24 atau default gateway-nya adalah 255.255.0. Enter. Lalu status portnya no sat. Selesai. Selanjutnya FA garing 1 garing 1 ya, yang ini. Kita akan keluar dari mode tersebut, lalu masuk ke interface FA 1 garing 1, IP address. Ya, tadi teman-teman sudah tahu IP address-nya ini pakai IP address 192.168.2.254 garing 255.255.255.0 lalu no sat untuk status port. Untuk setting IP dari flash internet router 1 tersebut selesai. Selanjutnya kita akan membuat dia di sini dia belum mengenal sama router 2 atau router 3 tersebut. Nah, untuk kita dapat mengenal router tersebut, maka yang pertama yang kita lakukan adalah cara memperkenalkan dia, kita menggunakan perintah, yaitu perintah IP root ya. Untuk IP root yang di router 1 ini kita masuk. Sekarang kita exit dulu. Exit. Nah, di sini kita akan memasukkan IP root. Ya, IP root. Dimana kita harus tujuan kita adalah menghubungkan PC 3 tersebut. Dimana kita akan memasukkan IP dari PC tersebut untuk menghubungkan dari PC 1 yang ada di router 1, kita menghubungkan dia pada PC 3 dan PC 4. Untuk memanggil tersebut, kita akan menggunakan IP root atau IP address dari PC tersebut, yaitu 192.168.3 lalu titik 0, bukan titik 1 ya. Nah, untuk jaring 24 adalah 255.255.0, dimana supaya dia dapat tersambung ke situ dia harus melewati router tersebut, salah satu router tersebut ya, dimana kita akan menggunakan IP dari router 2 ini, itu menggunakan IP 30.0.0.2 lalu enter. Nah, IP rootnya yang pertama sudah selesai, dimana kita akan mengecek terlebih dahulu apakah cara yang kita lakukan sudah jadi atau belum. Oh, di sini kita belum setting PC admin. Nah, sebelum itu, pertama untuk router 0 tadi kita sudah hubungkan atau IP rootnya sudah terhubung di sini sudah jadi. Sebelum kita lanjut, kita kembali ke PC admin dulu. Kita setting IP, subnet, default, dan DNS dari PC admin tersebut. Ya, PC adminnya adalah PC yang ini. Kita akan setting IP dari PC admin tersebut. Untuk IP-nya adalah 20.20.20.1.
Ya, kenapa 20? Karena di sini sudah tertera IP dari PC tersebut. Lalu garing 8 yaitu 255 ya jadinya. Untuk default gateway-nya ya. Default gateway-nya di sini adalah 20 20 20 254. Jadi 20.20.20.254. Untuk DNS server masih menggunakan DNS server. Karena sini cuma menggunakan satu DNS. Oke. Untuk PC admin kita sudah selesai. Kita cek result. Ya, di sini PC adminnya sudah jadi. Selanjutnya kita akan lanjut setting IP root dari root pertama atau root 1 ya. Tadi kita sudah memanggil IP dari PC 3. Selanjutnya kita akan memanggil IP dari PC 4. Ya, caranya masih sama. Di sini kita exit dulu. Tadi sudah masuk ke configure terminal. Nah, di sini sudah untuk pemanggil. Di sini kita ketik IP root ya. Di sini kita akan rubah dia menjadi PC 4 atau merubah 3 tersebut. Ya, gampang. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita akan menghubungkan IP root dari 40 ini, 10 dan 20 ya. Ini 10 ini dan 20 ini. Ya, ini tadi belum kita hubungkan. Ini 40, 10 dan 20. Pertama kita panggil yang 40. Caranya sama, adalah IP root, di mana di sini IP-nya berubah menjadi 40.0.0.0 ya. IP yang ini 40.0 antara dua ini, jadi kita menggunakan titik 0. Selanjutnya dia garing 8, artinya 255.0.0.0. Lalu untuk dia masih melewati 30. Jadi 30.0.0.2 ya. IP yang ini dia melewati ini. Kita enter. Selanjutnya yang 10. Nah, kita tinggal merubah salah satu, lalu yang 20 untuk PC admin. Oke, IP root dari router 1 sudah selesai. Tinggal exit. Selanjutnya kita pindah ke router 2. Kita akan hubungkan router 2 menggunakan kabel konsep. Untuk setting router 2 sama caranya dengan cara yang pertama. Untuk router 2 kita masuk ke mode enable, lalu config. Nah, di sini kita akan memanggil interface FA 0/0 dan FA 1/0. Kita akan hidupkan flash internet dari kedua sisi tersebut. Bukan hanya itu, kita akan menghidupkan FA 0/0.10 dan .20 yang ini dan ini. Nah, caranya kita akan menghidupkan interface FA 0/0 ya. Oke, untuk IP address-nya FA 0/0, IP address-nya 30.2 30.0.0.2 garing 255.0.0.0. Oke, selanjutnya kita exit. Selanjutnya di sini adalah FA 1/0 ya. Kita panggil interface FA 1/0.
Untuk IP addressnya adalah 40.0.0.0.1. Kita lihat, nah, benar, titik 1 lalu garing 8.255.0.0 untuk port statusnya 01. Oke, selesai. Selanjutnya kita akan memanggil FA 0-1 dari titik 10 ya. Jadi interface FA 0-1 titik 10 ya. Berarti di sini kita akan memasukkan IP address titik 10, berarti 10.10.10.1. Kita coba 10.10.10.1 garing 8.255.0.0.0. Oke, di sini configure only. Kita akan coba periksa apakah cara yang kita lakukan benar atau tidak. Gimana yang titik 10? Port status. Oh, subnet max dari FA 0-0 untuk 0-1 kita belum mengatur status. Kita akan mengatur kembali FA 0-1 dari router 2. Tadi kita baru mengatur FA 0-1. Kembali dari router 2 FA 0-1. Exit dulu yang ini. Interface FA 0-1. Interface FA 0-1. Config if di sini port statusnya no. Udah. Nah, kita coba periksa. FA 0-1. Port statusnya sudah, kita kembali ke FA 0-1 titik 10 untuk mengatur VLAN ID, IP address. Oke, berarti kita akan mengatur patch internet 0-1 titik 10 dan 20. Kita exit dulu. Di sini tadi kita akan mengatur patch internet 0-1 titik 10. Berarti kita akan memanggil interface FA 0-1 titik 10 ya. Yang pertama kita akan mengatur VLAN ID. Untuk mengatur VLAN ID di sini kita akan memasukkan teks description dari VLAN 10, lalu encapsulation untuk encapsulationnya adalah .1key 10 lalu IP addressnya. Untuk IP addressnya adalah 10.10.10.254 ya. 10.10.254 lalu garing 255.0.0.0 enter.
Kita coba cek result apakah berhasil. Oke, untuk VLAN ID titik 10 sudah berhasil. Selanjutnya kita mengatur VLAN ID dan dari 1.20. Caranya sama dengan kita mengatur FA 0.10 tadi. Berarti kita exit, lalu panggil interface FA 0.1.20 ya. Udah, sekarang kita masukkan description-nya itu menjadi VLAN 20, lalu m1/selection.lk jadi 20. Enter. Untuk IP address di sini menggunakan 20.20.20.255.255.0.0.0. Enter dan exit. Oke, router 2 sudah selesai. Nah, selanjutnya kita akan mengatur IP root atau static root dari router 2. Kita akan memperkenalkan dia dengan router-router yang lain. Sini perintahnya adalah IP root. Ya, IP root yang pertama itu kita akan memanggil ribet. Kita akan memperkenalkan dia dari keempat PC tersebut, ya. Dimana di sini yang pertama apa? Dulu untuk IP root yang pertama kita memperkenalkan dia dengan PC 1 itu 192.168.1.0. Di sini kita rubah menjadi 0, lalu garing D4 255.255.255.0. Lalu di sini dia melewati 30.0.0.1. Di sini ada 2. Ya. Berarti di sini kita akan memakai IP dari root tersebut, ya, router 1 yang titik 1. Jadi di sini kita memakai 30.0.0.1. Ya. Selanjutnya itu adalah IP root titik 2. Dan selanjutnya untuk yang IP root titik 3 di sini berubah jadi 3. Lalu dia tidak melewati 30 lagi. Di sini dia melewati 40.0.0.2. Berarti di sini berubah jadi 40.2. Oke, selanjutnya yang keempat, sama, dia melewati yang 40 juga. Oke, untuk IP root router 2 selesai. Selanjutnya kita akan mengatur router 3. Kita akan pindahkan kabel konsol kita hapus dulu kabel konsol. Sudah ulang. Router 3 menggunakan kabel konsol. Caranya hampir sama. Di sini kita akan memanggil enable dulu, lalu config. Sini kita akan memanggil fetch internet 0/1. Ya, berarti interface FA 0/1. IP address. Untuk IP address-nya di sini adalah 192.3. Berarti 192.1
68.3.254 Nusa. Selanjutnya exit. Panggil yang kedua adalah FA 1 garing ini dulu 1 garing 0 ya. Panggil interface FA 1 garing 0 untuk IP addressnya di sini 40.2 garing 8 40.0.0.2 garing 255.0 enter no sum. Oke, selesai. Yang selanjutnya yang ketiga adalah FA 1 garing 1 IP addressnya .4. Berarti kita exit dulu, lalu interface FA 1 garing 1 IP address 192.168.4.254 garing 255.255.255.0 no sum. Oke, selesai. Sekarang kita atur IP rootnya. IP rootnya yang pertama. Di sini dia belum mengenal IP root dari PC 1, PC 2, HTTP DNS, PC admin, ya, dan router, ya, salah satu router. Berarti kita setting dulu untuk mengenal PC. Kita pakai 192.168.1 PC 1 ya, 0, lalu 255.255.255.0. Dia melewati ini IP yang ini 40.1. Berarti di sini ada 40.0.0.1. Oke. Selanjutnya untuk PC kedua. Oke, selanjutnya IP root yang ketiga, dia akan mencari atau memanggil HTTP ini, HTTP DNS. Kita pakai IP rootnya berarti 10 ya, 10 ya teman-teman, 10.0.0 ya. Lalu garing 255.0 dan dia melewati sama ya, 40 tadi, 40.0.0.1. Selanjutnya PC admin yaitu 20, dan yang terakhir ada yang 30, berarti router 2 ini ya. Berarti kita ganti menjadi 30. Oke, saya untuk setting IP root selesai. Nah, kita mengecek soal yang selanjutnya. Kita sudah setting, kita akan atur SW server. Kita cek dulu supaya lebih gampang pertanyaannya. Kita lihat dari sini. Selanjutnya kita akan mengatur port mode dari gigabit Ethernet 0/1 ya. Kita mengatur port ini giga 0 menjadi mode terang. Nah, untuk mengatur ini kita akan memindahkan kabel konsol ke switch server ya. Di sini menggunakan kabel konsol. Untuk pengaturannya sama, tapi kita akan mengubah akses modenya. Untuk mengubah akses mode, kita connect, lalu kita panggil yang namanya interface G0/1. Nah, untuk perintah mengubah mode tersebut adalah switch port akses mode. Kita coba
switchboard. Accept mode. Coba switchboard, kita langsung mode terang. Bisa ya teman-teman, langsung ke mode terang, kita ubah mode terang. Oke, di sini untuk mode akses modenya sudah berubah ya. Nah, yang saya bingungkan sekarang adalah dimana untuk router ini saya belum mengetahui hasil dari router 0 ini. Saya tidak tahu hasilnya. Dan untuk subnet max di sini tadi sudah menggunakan atau mencoba menggunakan 255.0.0 tapi tidak jadi. Dan untuk 25/24 juga tidak jadi di sini, maka hasilnya salah. Ya teman-teman, berarti dua ini belum diketahui hasil yang sebenarnya. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan, dan hanya sampai di sini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.